Businessman Opinion. Businessman Opinion. PDIP resmi memecat Presiden ke-7 RI Jokowi sebagai anggota PDIP. Menurut PDIP, Jokowi dinilai melanggar kode etik dan disiplin partai dengan mencederai kepercayaan rakyat kepada PDIP, melakukan kegiatan yang merugikan partai dan dianggap melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Apa komentar Anda mengenai pemecatan Jokowi ini? 6339160 dan WhatsApp call 0816924924 dibuka untuk Anda. Indonesia bersedih. Nah gitu kali caranya. Menurut saya sih Pak Jokowi itu yang terbaik, sudah melakukan hal yang terbaik untuk Indonesia. Bahwa PDI merasa dihianati itu kan tergantung sudut pandang. Pak Jokowi itu sudah membayar semua hutang-hutang ke PDI. Yang mengusung Pak Jokowi itu awalnya Gerindra, PDI cuma ikut-ikutan, lalu mengatasnamakan karena Pak Jokowi anggota dari PDIP. Nah, tapi ketika menjadi presiden, beliau bukan lagi bawahan ketua partai, itu orang nomor satu di Indonesia. Ini persepsi dari ketum PDIP yang salah, sehingga semua jadi salah, awalnya sudah salah. Jadi ucapan-ucapan tidak benar yang memojokkan dari partai tertentu kepada Pak Jokowi diabaikan saja. Itu cuma untuk mencari perhatian. Jasa beliau besar sekali untuk Indonesia, bukan untuk partai. Jadi ya saya mau ketawa aja gitu. Kita semua bersedih. Ya menurut saya beginilah, itu dinamika berpartai biasalah. Ya Jokowi dipecat siapapun semua, termasuk Bapak Prabowo juga dulu kan orang mantan alumnus Golkar, Surya Paloh, itu biasalah. Tapi menurut saya Jokowi itu potensi untuk memimpin PDI. Jadi mungkin digergaji dulu. Jadi begitu kalau menurut saya, dia potensial untuk memimpin PDI ke depan. Bagaimanapun dia orang punya pengalaman, punya pengaruh, punya konstituen. Yang menurut saya modal yang paling bagus untuk menjadi pemimpin partai, apalagi di PDI. Saya itu aja. Makasih. Kalau kita lihat ini orang yang tidak punya etika dan tidak punya moral itu. Jadi dia semua bisa diatur. Jadi negara ini rusak semua. Saya nggak tahu ada yang bilang dia bagus, apanya yang bagus. Buktinya hukum hancur, ekonomi hancur, semua hancur. Coba tunjukkan saya yang positif apa? Nggak ada. Dan memang pengaruhnya sampai sekarang. Jadi sebenarnya kita ini kena 10 tahun ini saya kena tipu ya. Mukanya itu gak muka deso, tapi ya gitulah. Terima kasih. Iya, ya kita ketahui urusan pecat-memecat di dalam parpol di Indonesia ya urusan intern sebetulnya ya, urusan internal parpol itu sendiri. Tetapi kita sebagai rakyat kan mengalami masa-masa pemerintahan mantan Presiden Pak Joko Widodo, di mana korupsi itu merajalela di negara ini. Mulai dari pungli-pungli, walaupun sudah pernah pidato bebas pungli, ternyata hanya bertahan 1-2 hari, besoknya pungli lagi dimulai ya, dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Lalu korupsi merajalela di beberapa kementerian, bahkan di luar kementerian itu. Lalu manajemen penegakan hukumnya juga masih pilih kasih, ada kemungkinan dibisnisin itu penegakan hukum oleh aparat penegak hukumnya, kemungkinan ya oknum-oknum ya kita ini, mulai dari majelis hakim memberikan hukuman, koruptor ringan-ringan ya kemungkinan ada bisnis di situ, ada dijual beli penegakan hukumnya kemungkinan, lalu KPK ke oknum, polisi ada oknum, kejaksaan ada oknum, bahkan Kalapas atau pengikutnya kemungkinan ada oknum sipir-sipirnya itu ya. Ini menyebabkan penegakan hukum kita tajamnya hanya ke kalangan rakyat bawah, tapi tumpul ke kalangan atas, bahkan ke samping kanan kiri ke aparat mereka sendiri kalau berbuat salah. Dan kasus itu banyak terjadi di masyarakat. Lalu pendidikan kita, manajemen yang penuh pungli juga di dalamnya. Bahkan ada kemungkinan jual beli bangku, kursi ya, untuk di sekolah negeri, SD, SMP, SMU, bahkan universitas negeri, lalu di sekolah kedinasan atau di sekolah lain kemungkinan seperti itu. Memang ada. Dan manajemen lain tentang kesejahteraan rakyat juga kurang bagus. Manajemen pertanian, manajemen apa-apa, banyak yang kurang bagus. Walaupun ada bagusnya pembangunan infrastruktur, IKN dan kota-kota besar, itu bagus di zaman pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo, itu kita apresiasi bagus memang. Dan
ini menyebabkan banyak kelemahannya ketimbang kebaikannya pada beliau, pemerintahan beliau, dan memang oknum-oknumnya banyak sekali. Semoga untuk pemerintahan saat ini tidak begitu lagi, kita mendapatkan yang perbaikan ke arah positif. Semoga ya, kalau bisa sih kemungkinan, itu ya baru kemungkinan, dan kita semua kan maunya rakyat ini cita-cita proklamasi tujuannya di pembukaan Undang-Undang 45 tercapai semua, yaitu rakyat mencapai makmur, mayoritas rakyat bisa makmur, sejahtera, penegakan hukumnya jujur ke segala arah dan adil ke segala arah, baik ke atas ke bawah, kanan kiri ke segala arah, lalu pendidikannya juga berkualitas bagus dan harganya terjangkau oleh banyak rakyat Indonesia, lalu segala-galanya itu positif, tapi kan belum tercapai rata-rata ya semuanya. Nah inilah beban di negara kita yang kalau diganti pemerintahan, semoga pemerintahan ini bisa sampai cita-cita proklamasi itu. Kalau tidak ya jadi ya begini aja. Terima kasih. Gini, kita tuh harus hati-hati. Jangan berkiblat kepada satu negara, tapi belajarlah dari negara-negara, banyak negara. Yang mana bagus kita contoh, yang tidak bagus jangan kita contoh. Kalau Pak Jokowi dipecat, udahlah, saya malah kasihan dengan bangsa yang sekelompok itu ya, 14% dan anak wabah itu ya. Kok begitu bingungnya, Jokowi udah lengser juga masih dingocei terus, dicari-cari terus. Gimana sih? Bingung saya ngeliatinnya. Gimana kalau kita mulai bicara bagaimana cara si Ibu Mega dengan Amin Rais mengkudeta Gus Dur aja, supaya kita belajar dari sejarah. Itu satu ya. Dua, kalau kita belajar dari Amerika ya, ternyata saya benar-benar syok. Amerika pada saat kepemimpinan Joe Biden ini saja loh, Joe Biden yang sekarang masih mimpin kurang berapa hari atau 1 bulan, ternyata pada saat campaign itu mengatakan we want to build 1,000 mile of fiber optic ya, dan menggunakan dana yang udah dipersiapin 65 miliar billion, jadi miliar ya, 65 miliar $. Gila nggak? Tapi setelah 3 tahun berkuasa tidak dilakukan. Lah, terus saya berpikir gini, oh pantas aja ya di Indonesia seringnya kan gitu, janji-janji, setelah janji begitu duduk ya udah bye-bye gitu aja, kan banyak, nggak harus presiden aja kan, kepala daerah dan lain-lainnya kayak gitu. Lah, hal-hal seperti inilah yang makanya kita contoh lagi ya. Donald Trump itu sudah memberikan warning bahwa dia akan menggusur atau memulangkan semua imigran. Oke? Terus para kampus sekarang ini, kampus itu memberikan announcement kepada murid-muridnya yang lagi liburan winter untuk liburan winter ke luar negeri untuk balik ke Amerika sebelum Donald Trump dilantik. Hukum ini kan berarti seenak-enaknya aja gitu loh. Nah, begitu pula ini saya gandengkan dengan apa yang diancamkan Ibu Megawati dan CS-nya, kader-kadernya, bahwa apabila Hasto dipegang maka dia akan ke KPK, dan ada kadernya yang minta bahwa Kapolri dan Menteri PAN PAN kalau nggak salah supaya dicopot. Lah ini kan hal-hal yang lucu banget gitu loh. Jadi kita tuh kok nirunya Amerika, bukannya kita tahu bahwa itu nggak bener,
terus kita perbaiki. Masalahnya kalau kita terus-menerus berheboh-heboh ria dengan sesuatu yang tidak berbobot, itu merugikan kita sendiri dan akibatnya investor akan takut untuk masuk ke Indonesia. Makasih. Mantul sedikit Mas Beni. Dilanjut Pak Roni, monggo Pak Roni. Adanya es jus, enaknya makannya pakai terang dicabein. Cakep. Ada kader yang modus, malah dikeluarin. Kayaknya sih PDIP lagi bersih-bersih ya Mas Beni ya. Kalau ada ya istilahnya ada kotoran atau kutu atau kader yang melenceng dari garis partai, ya diberiin, dikeluarin. Kalau misalnya barisannya itu ada yang kakinya yang melenceng, ya pasti dikeluarin juga. Untuk tahun 29 nanti biar selaras, biar ada masalah di jalan kan gitu Mas Beni. Gitu. Oke. Saya melihat seorang Jokowi memperlihatkan kepada kita bangsa Indonesia suatu terobosan politik. Kita lihat ini semua terobosan yang nggak pernah terjadi sebelum periode seorang Jokowi. Contohnya, begitu beliau naik dari presiden, beliau melangkul Pak Prabowo yang notabene adalah lawan politik dia 2 tahun. Ini sebenarnya udah terobosan. Dan kalau kita lihat pilpres kali ini, kita juga melihat terobosan terhadap kekuatan partai politik itu sendiri. PDIP pun sebenarnya terakhir ini mau nggak mau mengikuti terobosan tersebut. Terpaksalah beliau mengutarakan untuk memecat Presiden Jokowi, dan yang berbicara itu adalah Dewan Pimpinan Pusat. Ya kan? Jadi yang kita pertontonkan menurut saya ini baik buat Indonesia. Kalau enggak, kekuatan politik atau yang dinamakan politikus itu terlalu kuat dari dulu. Partai itu terlalu kuat. Sehingga mereka mengatur segala sesuatu. Termasuk juga korupsi dan lain-lain. Karena seperti kita lihat rancangan undang-undang perampasan aset ini kan masih tersandera kan? Sampai detik ini. Walaupun kita di Pas FM di Business Opinion kita berkoar-koar. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa push. Tetapi saya pikir setelah pilkada DKI ini orangnya PDIP menang, saya pikir selanjutnya politik kita akan lebih baik. Saya pikir PDIP juga akan masuk ke pemerintahan menurut dugaan saya. Ini nantinya at least sekali ini politik tidak mengakibatkan terjadinya perpecahan di akar rumput. Setuju Pak. Itu yang saya bilang bagus. Yang terjadi itu kan hanya di kalangan atas. Yang ribut-ribut yang bilang etika lah. Waktu pilpres banyak yang mengatakan Jokowi etikanya nggak bagus, mengatur MK lah, yang anaknya lah, bla 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 kan. Tetapi kalau kita lihat di Pilkada Jakarta, justru Mahkamah Agung yang keputusannya cenderung memihak ke PDIP, sehingga hari ini Pramino dan Rano Karno bisa menang. Ya nggak bro? Sebenarnya aturannya kan PDIP udah nggak bisa mencalonkan karena suaranya nggak cukup. Justru keputusan FA yang membuat dia bisa mencalonkan seorang Pramono. Apakah hari ini kita nggak bilang bahwa PDIP mungkin juga mereka di belakang layar melanggar etika? Kenapa hanya pilpres kita mengatakan seorang Jokowi melanggar etika? Apakah karena dia sebagai presiden? Kan? Jadi kita juga lihat di pilkada ini seorang Gibran, Kaisang nggak bisa maju. Ya kan? Jadi kalau kita main bola ini menurut saya PDIP dan partai yang dikatakan Kim itu skornya sebenarnya udah satu sama. Ya kan? Ini saya lihat sekali ini saya melihat kita dipertontonkan suatu permainan politik yang sesungguhnya. Karena politik itu jangan sampai dipakai seperti tahun 2019 ataupun yang Pilkada Jakarta waktu tahun 2017 atau Pilpres itu pecah di akar rumput yang bertahun-tahun nggak bisa hilang.
Kalau yang sekarang mah ada kita nggak usah pusing lah, ya ribut mah di kalangan atas mereka tidak mengerti, ya nggak bro? Iya. Jadi ayolah kita sama-sama, ini udah selesai, mudah-mudahan semuanya akan dikabul. Yang penting sekarang kita sedang menghadapi perekonomian global. Iya. Banyak sekali tantangan. Ini tim ekonomi Indonesia dari SRI sampai BI itu mesti kerjasama kompak untuk fiskal kita. Oke. Kalau kita lihat sekarang PPN mau dijalankan, tetapi ada stimulus-stimulus lainnya. Mudah-mudahan bisa membangkitkan Indonesia maju ke depan, bro. Ke pasar lihat cewek, kelakuan kutu loncat. Cakep. Udah cawe-cawe, Oga dipecat. Nah, ada fenomena begini nih Pak Beni. Lalu bikin usaha justik nih Pak Beni. Jadi di kemarin pemilihan kepala daerah ya. Ini saya titip ya daerah A. Terus ngomong lagi, Pak ini saya titip ya daerah B, daerah C. Nah, ada jasa titipan begitu tuh Pak Beni. Nah, itu tadi kan penelpon sebelumnya singgung soal etika ya. Nah, ini juga begini nih Pak Beni. Misalnya Pak Beni jadi penyiar Pas FM. Terus besok Pak Beni nggak bilang resign ke Pas FM. Tapi malah siaran atau mengkampanyekan, mempromosikan radio lain. Kira-kira bosnya Pak Beni gimana? Iya. Hah? Iya. Nah, itu di lingkup kerjaan aja begitu. Apalagi ini kepala negara, kepala pemerintahan, negarawan. Masa kasih contohnya yang kayak begitu sih Pak Beni? Iya. Dong, kalau mau ya udah yuk lepas, yuk punya baju merah, mau jadi baju kuning, baju hijau, baju biru, lebih gentle begitu loh. Iya. Nah, sekarang jangan disangkut paut, memang yuk berjasa, tapi kan yuk punya cara-cara yang kalau dikasih lihat ke Genjet tuh, makanya kenapa Genjet Oga gitu Pak Beni. Kelakuan angkatan kita nih yang kurang ajar gitu loh, yang udah masuk umur cicak, umur gocak, umur lapcak gitu ya. Makanya teladan. Makanya Genji juga sebel ngeliatin orang tuanya kayak begitu. Genji sebel lihat kepala negaranya, tokoh pemerintahannya nggak punya etika kayak begitu tuh, Pak Beni. Iya. Gitu aja sih mendasarnya. Jadi kita nggak usah ngomong lebih jauh lah. Kalau kita mengaku sebagai bangsa yang beradab, berbudaya tinggi, ya kalau kita melakukan permainannya permainan fair play gitu loh. Jangan suka offside, jangan rubah-rubah aturan main sepak bola. Banyak nih pro dan kontra, enggak? Udah pasti, ya enggak? Ada yang pro, kontra. Kita netral aja, ya enggak bro? Di bawah happy, ya enggak? Wong nggak dapet duitnya, ya enggak bro? Kalau pro-nya ya dia banyak bangun infrastruktur, ya enggak? Waduk, bandara, Freeport diambil, ya enggak? Kalau dulu kan kita sama-sama tahu jatahnya kalau impor minyak $0,5 bro per barel. Jutaan, simpen di mana itu duitnya mantan kemarin, enggak? Iya. Tajir melintir bro, pokoknya kalau udah 10 tahun ngejabat mah, iya. Jutaan $, bro. Nah, kontranya kan kok MK, terus korupsinya emang merajalela sih, fair ngomong. Nah, kita jujur aja lah, tapi yang korupsi kan di bawahnya semua itu, menteri-menterinya pada pesta pora juga, enggak? Susah juga sih. Nah, dari sisi partai, ya ilah partai, kalau kita mau ngomong ya, kemarin ketumnya ngehinanya juga keterlaluan sih, ya enggak? Kalau bukan kita, itu antara lu nyengir nggak bisa, nggak kecut aja, enggak? Bener nggak? Pas nggak? Sebenarnya nggak pas. Partai itu kalau tokohnya udah jadi presiden, jangan gua minta menteri berapa ya, gua kasih tahu minimal segini. Ya kan lucu, kasihan dong, presiden udah mirip rakyat bro, ya nggak? Udah punya rakyat, ya nggak? Biarkan dia bekerja, ya nggak? Kita udah 10 tahun kemarin sebelumnya autopilot kalau gue boleh ngomong, ya nggak? Bukannya membangun negara, membangun tabungan pribadi, bro. Udah publik udah tahu dah itu semua, ya nggak, rusaknya itu. Tapi setidaknya ada sisi positif, ada sisi negatif. Namanya juga manusia, ya nggak.
nggak pernah ada yang nggak pernah bener 100% ya nggak. Tapi prinsip orang, kalau lu berbuat baik 90%, 10% lu kepleset, yang diinget 10%-nya bro, 90% hilang semua. Iya. Kalau gue sih angan-angannya begini, Jokowi habis dipecat nih, karena dipecat, dia bisa deh jadi ketum PDIP. Gitu aja bro. Thank you bro. Ayo, ini aku bingung ini, kenapa dia Pak Jokowi dipecatnya baru sekarang? Kedua juga kan yang itu ada satu lagi, siapa ya, sudah anggota PDIP juga yang di mana itu, yang di Solo atau di kagak dipecat juga atau udah dipecat? Tapi ya begitulah, ya korupsi ini udah mengakar ya, memang ya. Tapi yang saya salut juga yang di Maluku Utara itu kalau nggak salah, yang walaupun istilahnya PDIP-nya calon siapa itu nggak kepilih juga. Iya. Ya. Jadi kalau yang malah yang kecil-kecil dia kepilih. Jadi sebenarnya partai itu ya kita tahu lah, busuk-busuk semua lah ya. Jadi makanya sebenarnya waktu di Jakarta saya pikir ada yang independen, saya pikir ya bisa ya, tapi ternyata saya lagi di DPRD partai, jadi segala kebijakan akan dikasih juga. Ya, kalau ente jadi presiden gimana? Kalau saya jadi presiden? Ya, ente jadi posisinya mantan presiden kita, melakukan hal yang sama atau tidak? Ya, kalau menurut aneh sih gitu, Bang. 20 tahun kan bukan waktu yang sebentar. Ya, kalau orang masih ada ininya sih, ya kan yang melakukan. Ya kan, istilahnya kan yang menemukan, yang membuat dia jadi itu kan. Ya. Ya, suka nggak suka, walaupun perkataannya kasar, walaupun perkataannya apa kan, tetap ya kan, Ibu Mega kan, harusnya nggak boleh begitu, ya kan. Ya rakyat bisa pilih pemimpinnya sendiri kan, ya kan. Kalau sekarang kejadian kayak sekarang gimana? 16.000 besok bisa tembus 17.000. Ya. Kira-kira rontok gak tuh? Ya belum tentu ya. Tapi ya bisa juga, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ke depannya gimana, bisa 17, bisa 20. Nah, gimana itu? Nggak ada yang bisa bertahan kondisi kayak begini ya kan. Ya moga-moga nggak terjadi. Jangan sampai. Jangan sampai, udah hancur kali. Udah hancur Minang, indeks juga jeblok langsung. Pendukung militan Jokowi nih zaman dulu udah 10 tahun. Belakangan saya kecewa. Saya aja kecewa Pak PDIP, lebih kecewa lagi. Kan datang PDIP yang gotong, yang gendong dari Solo, Jakarta, dan dari presiden, terakhirnya dikhianatin, ditinggalnya, pasti kecewa lah. Tapi yang urusan itu urusan partai. Sebetulnya Jokowi bisa mencontoh si Marwara Sirait ya, biar kayaknya arogan, dia berhenti dari PDIP, dia sowan dulu ke Bu Mega, pamit, jadi datang tampak muka, pergi tampak punggung. Nah ini Pak Jokowi ini kan orang Solo, tetangga saya, Jawanya kok hilang sama sekali gitu loh. Alasannya banyak ngomong, wah itu kan dibully sama Ibu Mega karena gini-gini. Loh dia tuh dicaci maki sama grupnya Prabowo, malah gandeng Prabowo. Lebih menyakitkan dicaci maki sama orangnya Prabowo kan. Kalau sama Bu Mega paling ya sebagai ibu sama anak. Lu kalau sama PDI kan nggak bisa, itu wajar. Jadi menurut saya sebetulnya nggak usah dipecat tuh, dia udah gentleman. Mundur teratur, kan dia memang udah ninggalin PDIP. Jadi memang itu urusan partai lah. Tadi ada yang bilang Megawati ininya apa, prestasinya apa jadi presiden. Saya bilang bukan soal presiden, ini kan ketua umum. Prestasi Megawati yang paling cemerlang, gotong Pak Jokowi dari wali kota sampai presiden. Itu kan suatu prestasi sangat cemerlang. Ya kita nggak bisa inilah kayak satu tutup mata semua keberhasilan Jokowi itu seiring dengan PDI Perjuangan. Saya kira gitu Bung Ber. Kalau saya sih
cuman satu kata sudah sepantasnya. Artinya memang Ibu Megawati memecat beberapa orang partai PDP, anggota partai PDP yang sudah nyeleneh, artinya sudah keluar dari garis komandonya dia, ya sudah sepantasnya. Dan seharusnya sejak lama melakukan tindakan keras seperti itu, artinya mendisiplinkan anggota memang harus tegas. Itu sudah sepantasnya. Tapi saya juga mengatakan bahwa sudah sepantasnya Jokowi juga keluar dari PDIP dengan perlakuan elit partai PDP yang tidak menghargai dia, ya memang sudah seharusnya juga. Jadi apa yang harus dipertahankan dalam kondisi hubungannya sudah tidak harmonis. Tapi dari sisi lain saya juga merasa bahwa PDP juga rugi sebenarnya, ya, tidak punya figur pimpinan yang bagus gitu loh. Selain Megawati menurut saya sudah ketuaan lah. Saya jujur mengatakan PDP tidak akan bisa berkembang lagi dengan pimpinan Megawati. Harus ada orang baru, citra baru yang tampil. Kalau PDP mau keluar dari lingkup penurunan dukungan rakyat saat ini, nggak akan 5 tahun akan datang, saya percaya PDP akan lebih turun lagi dari sekarang ini. Pasti. Saya percaya ya, saya punya keyakinan dia akan turun lagi. Kalau dia tidak merubah dirinya, masalah gesekan di dalam internal partai PDIP itu terlalu kuat. Tidak lagi melihat ini, sudah parah banget lah. Jadi menurut saya, kalau saya melihat sebaiknya Ibu Megawati mencari figur pengganti lah untuk diri. Dia harus mundur pelan-pelan, memberikan orang yang lebih muda untuk melakukan pembaharuan pada partainya, untuk membangun partainya sendiri. Jangan dibiarkan begini, kan hancur beneran. Masa lalu, kejadian masa lalu sudah cukup. Nggak usah lagi dijadikan seakan-akan itu akan bertahan sampai akan datang. Enggak, PDP harus melakukan perubahan. Kalau mau maju ya, kalau enggak ya jatuh juga, akan hancur. Karena rakyat sekarang sudah kelihatan kok dari pemilu kemarin ini, kelihatan rakyat sudah jenuh dengan ini, PDP ini. Menurut saya dia harus melakukan perubahan. Jokowi kalau mau maju, dia harus maju masuk ke partai lain atau membentuk partai baru. Itu aja. Kenapa tidak? Dia punya duit. Saya kira itu sih. Ya pada prinsipnya sudah pantas lah. Terima kasih. Ini kejadian kan berawal dari soal Pilpres. Nah, setelah Pilpres kan kita lihat setelah Pak Prabowo menang, itu kan butuh waktu. Jadi Pak Jokowi masih presiden kan sampai pelantikan Pak Prabowo presiden baru. Nah, habis itu kan ada pilkada. Jadi kan jadi aneh kalau misalnya PDIP melakukan hal itu sebelum ada presiden baru. Gak tepat, itu gak elok lah, masa presiden gituin. Nah berikutnya kan ada pilkada. Saya rasa mungkin melihat momentumnya setelah pilkada ya, apalagi dengan misalnya DKI ini kan, DKJ ini yang menang kan kadernya PDIP. Jadi PDIP lebih mantap lagi gitu. Nah kalau soal yang lain-lain, intinya sebenarnya kita, kalau saya sih pribadi, saya berterima kasih kepada Pak Jokowi karena dengan gebrakan beliau ini sebenarnya perpecahan akibat Pilpres itu enggak jadi membaik semua. Pilkada ini juga dampak dari itu, saya rasa membaik semua. Jadi masyarakat kita nggak terfragmented gitu loh, nggak terpecah-pecah. Ada sisi yang lain, dan pilkadanya juga aman banget, Pilpres juga lancar-lancar aja. Seperti itu aja, Mbak. Kalau saya menilai ya, kalau Pak Jokowi ya bagus lah orangnya. Istilahnya menilai dia lah pemimpin agak berubah kita itu Indonesia ini. Tapi yang lucunya begini, Mbak, ya. Kan PDI yang membawa si Jokowi ini dari Solo
dari wali kota menjadi gubernur 2 periode kan. Nah, terus naik lagi jadi presiden 2 periode kan gitu. Jadi apanya itu si Jokowi jadi lari dia, akhirnya dia menantang itu Mahkamah Konstitusi. Lain satu Ibu Teti. Nah, kedua diangkat lagi itu menantung itu jadi seolah-olah itu namanya kekuasaan itu jadi jadi turun-temurun gitu. Ya, jadi itu yang saya katakan, bukannya istilahnya Roman Jokowi bagus menang ya. Ya, itu mungkin kalau Pak Jokowinya sendiri mau mengundurkan diri seharusnya lebih baik ya, mengembalikan KTA-nya. Tetapi karena diam saja sekian lama, ya mungkin PDIP juga bingung juga, akhirnya ya dipecat gitu. Tetapi yang kan sebetulnya PDIP juga masih banyak hati karena nggak dipecat saat dia masih jadi presiden, kan memalukan ya. Kalau sekarang udah lengser kan nggak apa-apa gitu loh, nggak terlalu memalukan. Mungkin yang disayangkan juga waktu Pak Jokowi selesai kok nggak mengucapkan terima kasih ya pada pengusungnya gitu, menurut saya loh. Memang tadi pagi juga sudah diberikan komentar juga tentang hal seperti ini. Memang politik ini adalah sebetulnya kejam ya. Politik ini kalau kita bicara A ternyata kelakuannya B itu bisa terjadi. Dan memang kalau saya lihat adalah sosok daripada seorang ketum PDI yaitu Ibu Megawati. Yang saya lihat dia adalah ibu yang sangat dihormati ya, bukan hanya di PDI tapi di Indonesia secara khusus, karena beliau adalah anak dari salah satu tokoh di mana yang memerdekakan Indonesia itu Bapak Soekarno ya. Nah, tentu hal ini menjadi acuan juga. Nah, lalu seperti ke Bapak Jokowi yang seharusnya memang kembali lagi, yang tercinta ini harusnya dia seolah mempunyai anak. Anak itu yang pertama adalah tidak semua anak yang baik ya, atau mungkin anak yang selalu membuat onar. Tetapi salah satu anak ini seperti Jokowi ini adalah anak didik, anak yang pernah dibesarkan tentunya. Yang seharusnya memang ibu yang baik adalah mengampuni dan mendoakan si anak ini. Tetapi anak sebaliknya juga menghormati siapa ibunya sebetulnya, seperti itu ya. Maka dua-duanya itu akan menjadi diberkati. Nah, siapa yang memilih Jokowi untuk menjadi presiden? Tentu ini bukannya PDI. Yang memilih dia adalah rakyat Indonesia. Siapa rakyat Indonesia? Adalah suaranya Tuhan. Maka ini penting sekali ya kan, karena jiwa politik pada saat pengampunan itu ditiadakan. Jadi artinya dua-dua mendapatkan kebenaran. Sehingga Pak Jokowi pada waktu lengser sekarang tidak jadi presiden. Coba lihat, jangan melihat kejahatan atau kelakuan yang kurang baik pada seseorang, tapi lihatlah kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan juga kepada bangsa kita, sehingga bangsa dan negara ini dikenal dunia pada saat ini, dan itu kita harus mengakui itu. Maka saya bilang, jangan selalu melihat kejelekan setiap orang, tapi lihatlah pernah kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Sehingga apa? Maka seorang ibu yang baik memberikan respon, doakan dia supaya dia kembali menjadi orang yang baik kembali. Terima kasih Terima Bu. kasih. Itu saran gizi saya. Tuhan berkati. Salam sejahtera. Jadi dalam hal ini sebetulnya kalau saya melihat pandangannya saya secara netral, jadi seperti kayak lagu Bruri Bu, ingat ya Bu, aku begitu kau begitu Bu, jadi dua-duanya sama saja Bu. Ya kira-kira begitulah Bu, kita nggak bisa kasih komentar lebih lanjut ya. Buat saya zaman sekarang zaman
globalisasi, ya. Jadi semua serba terbuka. Dengan begitu majunya internet, semua sangat terbuka 10 tahun terakhir. Jadi orang-orang yang berjiwa subjektif, orang jadul ya saya sebutnya, yang mungkin pernah berkuasa di zaman dahulu, sudah tidak bisa merasa bahwa subjektivitas dirinya itu harus bisa dipertahankan. Tidak bisa, sudah tidak bisa lagi dalam 10 tahun terakhir. Nah, jadi biarkan masyarakat luas, karena semua orang sekarang bisa lihat berita apapun di handphonenya setiap detik, bisa lihat apapun. Jadi biarpun masyarakat yang menilai. Contoh adalah seorang ibu, kalau zaman dulu dia didik anaknya, dia perhatikan, dia biayain sampai sekolah. Kemudian anak itu pintar, tapi anak itu sampai tidak punya waktu atau tidak sepaham dengan ibunya, ibunya akan mengatakan anaknya murtad. Tapi anak itu ternyata berguna buat lingkungan kerja ataupun bahkan bangsanya. Tapi ibu itu akan mengatakan anak ini murtad. Nah, cuman masyarakat luas tidak sependapat dengan ibunya. Nah, inilah yang kemungkinan terjadi dengan orang yang namanya Pak Jokowi. Jadi waktu saya milih Pak Jokowi bukan karena PDIP. Saya milih Pak Jokowi karena saya percaya sama Pak Jokowi. Jadi kalau dibilang Pak Jokowi mencederai kepercayaan rakyat yang mana? Salah. Ya, itu statement yang salah. Rakyat yang mana nih? Ya kan? Justru PDIP lah yang mencederai rakyat. Karena dia menolak undang-undang perampasan hak. Kenapa nggak masuk Balegnas? Padahal Jokowi udah bilang masukkan ini undang-undang perampasan hak segera. Tapi kenapa ditolak undang-undang perampasan hak? Jadi PDIP sendiri yang menolak dan mencederai perasaan rakyat. Terima kasih. Banyak kan yang bilang Mega yang kagak mau ya. Tapi pandangan orang begini, Mbak. Yang rampasnya siapa? Nanti tuker tangan doang. Itu buktinya aja tuh online, judi online, rampasan banyak duit. Terus itu yang kemarin 300 triliun itu. Kan itu udah boleh bilang udah ada tuh duitnya. Takutnya pindah tangan doang. Dirampas sama si A, B, C, D, N yang rampas. Pindah tangan doang, sama aja gitu. Kalau saya pikir mungkin partai yang lain mikir kayak begitu, jadi makanya nggak disetujuin. Saya lihat sih itu pemecatan udah tepat, karena Pak Jokowi itu udah kebanyakan kesalahan, karena dia tuh merasa dirinya lebih hebat daripada partai. Jadi orang seperti ini merasa ya lebih hebat, dan dia merasa semua orang akan tunduk terhadap dirinya. Jadi kita udah nggak usah lagi memikir orang seperti itu, karena dia udah banyak melanggar aturan, melanggar MK, melanggar anaknya yang belum berumur. Udah gitu dia dibesarkan oleh induk semangnya ini tidak berterima kasih, jadi paling kundang politik lah. Ya, makasih. Ya, kalau menurut saya sih sudah tepat ya yang dilakukan sama PDI gitu. Tapi bukan karena Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi justru melakukan sesuatu yang memang berlawan dengan partai, tapi sangat benar bahwa dia tidak udah jadi presiden itu nggak boleh didengar oleh partai. Semua apa yang Jokowi lakukan ya udah sesuai gitu, dia membela rakyat, membangun gitu, tapi dan tidak mau dikontrol sama partai. Jadi saya merasa tepat dipecat karena Jokowi melakukan hal yang tepat juga, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa. Saya setuju dengan Bapak yang barusan ya, Pak. Siapa tuh barusan saya? Pak Rusmin. Ya, Pak Jokowi memang lebih baik sih memang keluarlah dari PDI. Itu sih hanya sakit hatinya si nenek PDIP aja karena nggak bisa nyetir lagi Pak Jokowi. Memang betul kalau udah jadi presiden itu udah nggak bisa lah, hanya untuk kepentingan partainya saja. Jadi memang menurut saya PDIP-nya yang nggak baik, itu aja. Pak Jokowi udah benar dan saya tetap respect dengan beliau dan segala
pembangunan yang dilakukan untuk rakyatnya. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya dengan keluarnya Jokowi dari PDIP ini mencerminkan bahwa PDIP itu pasukan sakit hati, saya bilang. Kenapa? Karena ya waktu zamannya Mega jadi presiden, ya kan, dia ngerasakan siapa yang bisa nyetir dia kan sebagai ketua umum. Zamannya SBY jadi presiden juga siapa yang bisa nyetir dia, ya kan. Nah, cuman kebetulan yang Pak Jokowi ini bisa dibilang kader nih gitu loh. Cuman kalau kader merasa Megawati bisa nyetir dia nih untuk kepentingan partai gitu kan. Tapi ternyata kan namanya presiden diambil jalur tegak lurus di mana semua itu dibuat di luar kepentingan partai maupun kepentingan pribadi kan. Diambil adalah kepentingan untuk masyarakat umum, seluruh rakyat Indonesia. Itu yang sebenarnya yang diharapkan dari seorang presiden. Nah, harapan saya juga sebenarnya ke Pak Prabowo juga bisa seperti itu dilakukan oleh Jokowi ya. Ya jangan kita bercermin ke belakang lah. Kalau dibilang kita ngungkit-ngungkit melulu, tapi memang itu yang terjadi. Kita ungkit, kita lihat apa sih prestasinya Megawati juga dari menjadi presiden, ya kan. Indosat dijual gitu loh. Apalagi banyak kok waktu itu alasannya nanti buat penyelamatan negara, keuangan kasih. Ya Tuhan, ya kenapa begitu gitu loh kan. Hal yang terburuk diambil, tapi giliran hal yang terbagus diambil oleh Jokowi kayak Freeport, kayak blok mahakam segala macem. Judul-judulnya bilangnya kurang baik lah, kurang inilah segala macam. Emang manusia itu nggak ada yang perfect, tapi paling tidak kita lihat tingkat kepuasannya Jokowi itu di atas 70% loh. Masyarakat puas. Jadi yang nggak puas itu adalah masyarakat PDI doang, bukan masyarakat yang lain gitu loh. Ya kan, dia ini bisa dibilang apa yang dikatakan PDI itu tidak mewakili masyarakat gitu loh. Masyarakatnya masyarakat PDI doang kok yang diomongin gitu loh. Ya kan kayak kemarin justru saya berharap kenapa nggak sebelum-sebelumnya dipecat gitu? Kenapa mesti udah keluar baru dipecat bahasanya gitu loh? Kalau orang yang dipecat bahasanya kalau memang kerjanya bagus, ininya bagus, semua bahasanya kita karyawan juga tanda petik ya, bukannya sombong ya bahasa gitu. Pasti dicari orang kok, ya kan? Ya kan? Siapa yang nggak ngeliat prestasinya Pak Jokowi? Iya. Ya kan? Semua mau nampung, cuma masalahnya sekarang Pak Jokowi ini mau kemana? Balik lagi, kalau dia nanti cemplung ke Golkar, ke Nasdem atau kemana segala macam, nanti dibilangnya ke Demokrat, nanti dibilangnya, wah, ini gayung bersambut nih Pak Jokowi ini, pasti mau bikin partai baru nih apa segala macam, mau bikin kece-kece, aduh, ya itu tadi yang dibilang gitu loh. Salahnya semua orang pasti bisa salah, tapi kesalahan itu bisa di-cover dengan pembangunan yang jelas gitu kan, bukan yang nggak ada. Dan itu sudah dibuktikan tadi balik lagi yang indeks prestasinya di atas 70% sampai 80 gitu kan. Ya cobalah masyarakat Indonesia dari sekian banyak presiden kecuali Soekarno ya, dari 2, 3, 4 pembangunan mana yang lebih signifikan gitu yang dirasakan, ya kan. Ya, kita lihat aja ya, jangan berkoar-koar kayak salah segala macam. Salahnya itu Jokowi kenapa mau jadi presiden ya, karena dia cinta Indonesia. Itu sih menurut saya. Ya, itulah hal yang paling bisa dibilang kenegarawan yang amat sangat hebat gitu loh, ya kan. Itu sih menurut saya sih, ya itu aja sih. Terima kasih. Kenapa itu dipecat-pecat? Karena bandel. Saya dulu dari mulai dia terpilih, saya bilang lebih baik lepas, karena terpilih oleh rakyat. Ya kalau sekarang ya dipecat wajar lah, bang bandel. Harusnya harus berterima kasih, sujud-sujud dianya, bukan mengecilkan, bukan melecehkan, ya enggak. Nah sekarang ini kita ke depan ini gimana? Sebetulnya saya tidak mau berbicara lagi nih, karena ini kita udah rusak 10 tahun ke belakang ini, ya enggak. Apalagi disisakan, kita ditinggalkan lagi sama si apa itu pembantunya presiden yang satu ini. Kalau menteri-menteri kan kapasitasnya ada, kayak-kayaknya ada, ya nggak? Iya. Kita lihat aja setiap ada event-event apa, pidato aja masih masih ini itu, cuman mukul dong, cuman ngasih makan. Lebih baik ngasih makan aja itu, kontrol aja yang kasih makan. Saya bilang dari awal juga, kasihan Indonesia ini sebenarnya. Dan nggak perlu lagi lah kita berbicara lagi. Sudah benar dan sudah baik PDI pecat dengan tidak hormat,
karena ya itu, karena memang udah mau dipegang sama dia semuanya. Ya sudah cukup lah Mbak, saya juga sebenarnya udah nggak mau ngomongin siapa dia. Kalau kita bicarakan terus dianya mungkin jadi-jadi dengan dalil begini begitu. Sebenarnya Pak Prabowo juga harusnya, karena presiden-presiden yang terdahulu itu kalau sudah selesai udah duduk dengan manis, anak cucunya diurusin, bukan muncul sana nyari sini. Malu kita juga kalau kayak begini cara. Harusnya aktingnya itu enak, duduk manis, ngurus anak cucu. Kalau ada sawah yang diurus-urusin, bukan langsung mau ini itu lagi. Harusnya Pak Prabowo juga kalau ada rakyat yang mau bertemu, mesti ada ring 1, ring 2-nya, nggak perlu diikutin. Apa kata rakyat mau ketemu ini langsung wah ujuk-ujuk. Nanti ke depannya mudah-mudahan Pak Prabowo itu kalau rakyat ada mau ketemu, jangan langsung ada ring 1, 2, 3-nya. Jadi konsen Pak Prabowo ini kerja untuk Indonesia ini ke depan maju, begitu saja. Maka saya cuma mau menyampaikan gini ya, terlepas dari apa ya positif dan negatifnya Jokowi, bahwa Jokowi itu memang dalam banyak hal ada baiknya, pasti ada baiknya, pasti ada jeleknya. Jeleknya terutama itu rusak ya, korupsi di aparat pemerintah itu luar biasa. Dulu kalau urus apa-apa amplopnya mungkin masih ya berapa yang diterima, nengok-nengok. Sekarang tuh patok harga, dan itu pembiaran gitu, dibiarkan begitu, rusak sekali. Kalau orang yang biasa berhubungan dengan aparat yang menyangkut ya ada izin-izinnya, itu duitnya luar biasa besar. Bahkan untuk urus sertifikat saja bisa ratusan juta, dan 1 tahun nggak jadi-jadi, mau dilaporin juga percuma. Tetapi bahwa tiba-tiba dinarasikan Jokowi jahat sekali, emangnya 9 tahun PDIP nggak kontribusi? Saya yakin kalau waktu Pilpres lalu Jokowi mau dipetugas partaikan, lalu didudukin di bawah kursi, dilecehkan secara kelembagaan presidennya, saya yakin tuh di mata PDIP hari ini Jokowi adalah pahlawan. Bahwa setelah itu PDIP masih menterinya nggak ditarik dan banyak, kemudian adem ayem aja. Itu juga satu hal, bahwa PDIP itu menutup mata karena masih ada menterinya di dalam. Setelah berakhir barulah koar pecat dalam 1 tahun ini. Enggak mungkin 9 tahun saya baik-baik, tiba-tiba Jokowi jadi jahat sekali. Kalau dia jahat berarti PDIP kontribusinya di atas 50% atas kejahatan terhadap bangsa ini. Kalau itu ada ya. Jadi PDIP itu partai sebagian elit. PDIP itu adalah sangat munafik kalau menurut saya. Dan bahwa Jokowi dipecat, saya nggak melihat itu dipecat. Jokowi sudah mundur secara quote and quote itu menjaga perasaan banteng. Kalau Jokowi takut dipecat, nggak mungkin Jokowi dan keluarga berani mencalonkan diri via partai lain. Kira-kira begitu. Jadi kalau penilaiannya Jokowi dijahatin, itu kontribusi PDIP jauh lebih besar selama 9 tahun. Terima kasih. Jadi mungkin ceritanya dimulai dari Pak Prabowo ya, yang punya rencana untuk meniadakan pemilihan kepala daerahnya. Harapan Pak Prabowo adalah agar kepala-kepala daerah itu bisa dipimpin oleh pemimpin boneka yang bisa dikendalikan dari pusat. Atau dengan kata lain, kepala daerah itu politik itu langsung ditarik ke pusat saja. Padahal kalau kita lihat kemarin ya, dalam pemilu Pilpres itu dua calon justru datang dari daerah. Pak Anies dan Pak Ganjar adalah pemimpin daerah. Bahkan Pak Jokowi sendiri juga pemimpin daerah itu ketika menang melawan Pak Prabowo 2 kali. Tentu saja yang diuntungkan adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi karena mereka sudah punya investasi di pusat ya. Nah, dan Pak Prabowo, Pak Jokowi ini punya rencana untuk membangun politik dinasti untuk keluarga mereka masing-masing ya. Nah, memang politik semacam itu. Nah, sementara kaitannya dengan PDI yang kemudian memecat Pak Jokowi, itu karena PDI merasa bahwa Pak Jokowi ini punya ambisi besar untuk menjadi ketua umum PDIP. Ketika Ibu Megawati sudah merasa sepuh ya, dan Mbak Puan sendiri di dalam sandra kasus-kasus hukum ya, paling tidak suaminya gitu ya. Nah, dengan situasi seperti itu,
itu paling tidak akan menjadi ancaman buat PDIP, sehingga mengambil langkah semacam ini sesuatu yang menjadi pilihan gitu kan ya. Pak Jokowi sendiri dengan pengalamannya dengan PSI di Jawa Tengah ya, mendobrak kandang banteng itu ternyata tidak mudah ya. Pak Jokowi punya ambisi dengan PSI-nya itu bisa menggiring pemilih muda yang khususnya dari PDI untuk masuk ke PSI. Tapi dengan perjuangan sangat keras dan sangat melelahkan. Dan itu akan susah sekali mungkin kalau terulang 2 kali. Nah, sehingga pilihan terbaiknya buat Pak Jokowi adalah kembali pada PDIP, karena PDIP merupakan bisa dikatakan satu-satunya partai politik yang besar yang mungkin tetap eksis sampai saat ini. Ya, termasuk saja seperti P3 misalnya sudah harus angkat koper dari Senayan itu. Nah, tetapi kalau kita lihat sejarah perpolitikan di Indonesia, nah ini cukup menarik ya. Tahun 99 misalnya, ketika terjadi pertempuran antara PDIP dan Golkar waktu itu, justru yang menang adalah poros tengah. Ketika tahun 2024, Ibu Megawati berhadapan dengan Pak Amin Rais, yang menang justru adalah Pak SBY. Hal yang sama juga terjadi ketika Ibu Megawati dan Pak Jokowi kompak di pemilu sebelum 24 kemarin. Tapi yang justru bisa menang adalah Pak Prabowo dan yang berkoalisi dengan Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya apakah nanti akan kekompakan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bisa terjaga sehingga mereka akan bisa melenggang untuk mewujudkan cita-cita mereka sampai tahun 2045 atau tidak? Nah, itu jadi pertanyaan. Makanya sebagai rakyat, saya pikir kita sedang bertontonkan dengan satu pertunjukan yang menarik ya, yang saya pikir kita perlu mengikutinya. Karena buat Pas FM yang sudah memberikan media kepada kita semua, saya anggap posisi yang pas buat Pas FM untuk saat ini. Iya, analisanya yang Bapak tadi ini luar biasa ya, komplit. Tapi saya cuma mau ajak kita mencermati dari sisi moral dan etika ya. Ini timing yang tepat dan harus dinyatakan salah. Saya mengharapkan elit-elit politik kita punya persisten ya terhadap sikap, dalam bersikap. Bahwa yang salah itu dinyatakan salah. Jangan abu-abu, malah ada yang malah ikutin dia, melebur dalam jabatan demi kekuasaan. Ini sangat merusak bangsa. Jadinya apa bangsa ini kalau semua ikut begitu? Asal bisa berkuasa, nggak apa-apa. Semua ditabrak. Moral, etika, bahkan konstitusi dirubah-rubah. Ini nggak bagus, ya. Kalau banyak yang ngomong, kenapa sekarang? Kenapa waktu dia masih presiden nggak dipecat? Itu adalah penghormatan kepada jabatan seorang presiden. Ya, presidennya, bukan pribadinya. PDIP mendukung Jokowi menjadi presiden, itu kenyataan. Ya, kalau dia tiba-tiba di tengah periode terus itu dipecat sebagai kader, itu kan tidak elok. Nah, selesai dulu, selesai ya udah. Ini salah, harus dinyatakan salah. Walaupun selanjutnya ini pasti banyak huru-hara politik yang muncul ya. Itu dihadapi. Tujuannya apa? Tujuannya menyatakan bahwa pengkhianatan itu salah, mengacak-acak konstitusi itu salah, ya. Demi kekuasaan, mengejar kekuasaan, segala macam cara boleh dilakukan itu salah. At least masih menunjukkan suatu partai politik, ya, mesti memiliki moral dan etika demi mendidik anak bangsa kita ini ke depan, supaya jangan jalur Machiavelli yang dipakai. Segala politik boleh dipakai asal berkuasa. Yang itu kalau menurut saya sih dipecat dari PDIP itu udah layak dan sepantasnya. Karena itu sebetulnya bukan PDI nggak mau mecat, tapi kan memang Jokowi yang udah meninggalkan PDI sejak awal mau pilpres. Seyogianya paling elok itu Jokowi harus gentleman, mundur dengan hormat, jangan sampai dipecat. Ini jadi contoh yang baik. Itu kayak Marwah Sirait itu loh. Kan dia sebelum berhenti kan dia pamit, mundur, ya udah selesai. Setelah itu kan dibahas mau ngapain. Ini revolusi mentalnya Pak Jokowi ini memang gagal.
Tadinya saya idolakan beliau itu sampai 9 tahun, 10 tahun, tapi belakangan itu sudah nol besar, sayang sekali itu. Jadi udah layak dan pantasnya kalau Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Terima kasih. Iya, ya menurut saya sih ada beberapa poin ya. Dulu kan yang Pak Jokowi diledek atau dibully ya, karena kalau nggak ada PDI bukan siapa-siapa. Itu kayak ingat. Itu kayak menurut saya itu bulian lah, itu di depan orang banyak gitu. Kalau bilang menghargai presiden enggak lah. Kalau menurut saya ngomong kayak gitu. Udah itu ada tuntutan ke Pak Hasto juga kan. Ya kan, ada nggak tahu ini saya kan nggak tahu, bukan orang dalam, nggak tahu serangan dari mana. Dan saya lihat Pak Jokowi juga masih ada pengaruh ya, meskipun udah nggak jadi presiden gitu loh. Jadi mungkin ini adalah masalah pribadi mereka gitu. Jadi kalau menurut saya sih, ya saya nggak bela siapa-siapa. Jadi tapi yang saya nggak suka itu kalau ngomong itu demi rakyat. Ya kalau misalnya mau menyerang seseorang itu bilang demi rakyat, saya bingung aja. Orangnya kan udah berkuasa gitu loh. Jadi mau ngomong demi rakyat apaan? Nggak, maksudnya jangan apa-apa itu paling gampang ngomong itu demi rakyat. Udahlah, kalau misalnya memang urusan pribadi ya jangan bawa-bawa rakyat gitu aja. Makasih. Kalau ada kader PDIP yang tidak senapas lurus lagi dengan PDIP, dikeluarkan itu bagus itu, Jemina. Jadi tidak mengganggu stabilitas pemilihan tahun 29 nanti. Jadi sekarang sampai tahun 29 itu PDIP itu terbebas dari hal-hal kader-kader yang menyimpang gitu, Jemina. Kalau ada kadernya yang menyimpang dari barisan partai ya pasti dikeluarkan aja. Ya itu wajar gitu ya, jadi artinya secara partai. Tapi kok manung keluar satu. Pasti dong. Begitu. Ya mudah-mudahan sih demi sama baik-baiknya semua kan. Gitu. Ya, mencerminkan bangsa kita ya, kalau saya punya pandangan secara internasional ya, tidak dewasa dong, tidak boleh. Walaupun dalam internet mereka dia mesti nggak boleh di-real gitu dong, mesti dia kan tidak anggap Jokowi kan presiden, bener nggak? Itu kalau saya punya pandangan ya, orang kan bisa nilai wah kacau ya. Pokok arti maksud mereka tuh apakah udang ada di balik puyung, hai kita nggak tahu kan. Kita melihat sesuatu memang berdasarkan angle yang mana. It's okay. Apapun yang Anda bicarakan di sini, apapun yang kita bahas pagi ini adalah bagian dari kepedulian kita ya sebagai warga negara untuk membuat situasi negara ini tetap adem dan ayem saja. Terima kasih sekali lagi. Nena Amelia.